Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jawab salam Ustazah dengan semangat. Hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah anak-anak. Hari ini Allah mengizinkan anak-anak dan ustazah untuk mengikuti pelajaran PAI. Ya, Insya Allah minggu kemarin sudah ulangan harian Kisah Nabi Nuh. Sekarang ustazah mau memberikan materi baru. Materinya adalah ustazah ya. Oke, ustazah buka dulu. Siapa yang bisa membaca ini ya? Yang sudah share. Nah, apa? Allah Tuhan kita. Hari ini kita akan belajar mengenal Allah. Anak-anak, sebelum Ustazah mulai pelajarannya, anak-anak insya Allah sudah mengenal Allah ya? Sudah. Kalau boleh Ustazah tahu siapa Allah itu? Tuhan yang disembah. Oke, kita mulai pelajaran kita dengan bacaan basmalah dulu. Wahid isnan salasah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar Allah dan kita. Ustazah Fida mau menjelaskan dulu sementara Ustazah ya. Oke, sebentar. Oh, belum bisa ya. Oke, tidak usah dah mood. Nah, soalnya nanti Ustazah mau tanya jawab sama anak-anak. Nanti biar langsung anak-anak jawab. Oke, kita tekankan lagi adab-adab belajarnya ya anak-anak. Karena ada yang Ustazah share. Jadi anak-anak yang pertama tetap diingat. Anak-anak tidak menyalakan layar HP atau laptopnya ya. Biar nanti layarnya tidak ada coretan-coretan. Itu yang pertama. Kedua, anak-anak tetap Ustazah ingatkan tidak mainan chat ya. Jadi fokus sama penjelasan yang Ustazah berikan. Oke, anak-anak, kita hari ini akan mengenal Tuhan kita. Siapa itu Tuhan kita? Anak-anak biasanya sudah sering Ustazah tanya. Anak-anak menyembah siapa? Jawabannya pasti siapa? Allah. Setiap hari kita menyembah Allah lewat apa? Ibadah apa namanya? Ibadah kita sujud sama Allah, kepada Allah. Kita ruku kepada Allah. Jadi semua ibadah kita hanya kepada Allah. Nah, hari ini kita harus mengenal ya bahwa Allah itu benar-benar menjadi Tuhannya kita. Ada nggak orang-orang yang menyembah berhala? Ada. Ada orang yang menyembah matahari? Ada. Padahal matahari itu yang menciptakan siapa? Allah. Yang menciptakan Allah. Kita tidak boleh menyembah apa-apa yang diciptakan Allah. Matahari, terus gunung, bulan, api. Kita tidak boleh menyembah api seperti kaum Saba. Assalamualaikum Us. Oh, ada yang datang. Waalaikumsalam. Langsung duduk Mas Langgam. Silakan masuk dan mendengarkan Ustazah. Kita tidak boleh menyembah api seperti kaum Saba. Kaum Saba itu kaumnya Ratu Bilqis.
pada masa Raja Sulaiman. Ada seorang ratu, dia mempunyai kerajaan yang sangat besar, tapi yang disayangkan, ini dia beserta rakyatnya malah menyembah apa anak-anak? Api. Bukan berhala, tapi mereka menyembah api. Boleh nggak kita menyembah api? Enggak boleh. Itu untuk apa? Untuk masak ceplok telur ya. Untuk masak rawon. Untuk masak apa lagi? Untuk masak boleh nggak kita menyembah apinya? Boleh nggak kita menyembah apinya? Boleh. Boleh. Tapi setelah Ratu Bilqis didatangi Raja Sulaiman, akhirnya Raja Sulaiman bisa mengajak Ratu Bilqis untuk menyembah Allah. Sebelumnya Ratu Bilqis beserta rakyatnya menyembah api. Tapi setelah dikasih tahu sama Raja Sulaiman, akhirnya Ratu Bilqis menyembah Allah. Karena api itu yang menciptakan siapa? Yang menciptakan Allah. Selanjutnya, Ustazah Fida mau membaca salah satu surah dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Maksudnya Allah tidak mempunyai anak, ya, dan Allah tidak mempunyai bapak. Oke, selanjutnya walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Di surat apa anak-anak? Surat Al-Ikhlas. Di dalam surat Al-Ikhlas ini sudah dijelaskan sama Allah bahwa Allah adalah satu-satunya apa? Tuhan yang harus Allah itu tidak mempunyai anak, ya. Allah tidak mempunyai anak dan tidak pula diperanakkan, dan Allah itu tidak mempunyai bapak, tidak mempunyai ibu. Allah itu satu, ahad. Ahad itu artinya satu. Ya. Ahad itu artinya satu. Allah itu satu, tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai bapak dan ibu. Nah, selanjutnya, Ustazah mau mengajak anak-anak untuk mengenal Allah lebih dalam. Oke, sebelumnya, anak-anak, apakah anak-anak pernah melihat Allah selama ini? Enggak. Bukan enggak, tetapi kita belum melihat Allah. Kira-kira anak-anak pengen enggak bisa melihat Allah? Anak pengen bisa melihat Allah, syaratnya satu. Anak-anak harus masuk surga. Kalau nanti kita bisa masuk surga, satu kenikmatan yang luar biasa yang diberikan kepada kita yaitu bisa melihat Allah. Syaratnya apa tadi? Kita harus masuk mana? Masuk surga. Kalau kita tidak masuk surga, maka kita tidak akan bisa melihat Allah. Tapi anak-anak yakin enggak Allah itu ada?
Ada. Ada. Allah ada. Allah itu bersemayam di arsy. Di arsy itu di mana? Di atasnya langit 7. Langit yang langit itu nak. Itu langit yang nomor 1. Ternyata di atasnya masih ada langit nomor 3. Habis itu ada langit lagi nomor berapa? 3. Ada langit lagi nomor 4. Habis itu 5, 6, 7. Di atasnya langit ke-7 ada yang namanya arsy. Apa anak-anak? Ada tempat bersemayamnya Allah di atas langit ke-7. Ya Allah, itu tempat yang sangat. Masing-masing langit itu ada nabi yang sekarang itu berada di situ. Sama seperti Nabi Idris. Ternyata Nabi Idris itu ya, Nabi Idris itu pernah Nabi Muhammad ketika melakukan Isra Mi'raj bertemu Nabi Idris di langit ke berapa ini? 4. Oke anak-anak, sekarang kita bisa merasakan Allah itu ada, itu lewat ciptaan-ciptaannya. Coba di sini Ustazah mau tanya anak-anak, coba lihat di sekitar kalian. Apa saja yang Allah ciptakan di sekitar kalian? Coba Mbak Alia Waida, 1. Contoh ciptaan Allah apa nak? Yang apa? Manusia. Apa Mbak Alia? 1 yang diciptakan Allah contohnya apa? Apa contohnya? Hah? Yang di sekitarnya Mbak Alia, yang diciptakan Allah apa? 1 contohnya apa? Gunung itu ciptaannya Allah. Mbak Fira, apa yang diciptakan Allah di sekitar kita? Contohnya 1. Pohon, pinter. Mbak Diah, apa contohnya? Air, pinter. Mas Arel, apa contohnya? Bunga, pinter. Mbak sampai. Mas Elzar, apa contoh ciptaannya Allah di sekitar kita? Manusia, pinter. Mas Bagas, apa contoh yang Allah ciptakan di sekitar kita? Matahari, pinter. Mbak Naila. Awan, pinter. Mas Daki, apa contoh yang diciptakan Allah di sekitar kita? Langit, pinter. Mas Kevin, apa? Bumi, ya. Mbak Jasmine, apa nak? Apa? Mata. pelangi. Oh, pelangi. Ya, betul. Mbak Aurel, apa contohnya yang diciptakan Allah? 1 saja. Hewan. Mbak Salen, apa contohnya yang diciptakan Allah? Mbak Salen. Mbak Salen. Apa? Kucing, ya. Kucing ciptaannya Allah. Mas Rian, apa nanti? 1 contoh saja, Mas Rian. Contoh ciptaannya Allah apa nak? Mas Rian. Apa Mas Rian? Halilintar. Hah? Halilintar? Oke, banyak ya yang diciptakan Allah ya. Sekarang Ustazah mau membaca. Allah disebut Al-Khaliq. Coba tirukan Ustazah. Al-Khaliq. Al-Khaliq.
Al-Khaliq. Ulangi lagi. Al-Khaliq. Al-Khaliq itu artinya adalah pencipta. Artinya pencipta. Sedangkan makhluknya sedangkan makhluk itu yang diciptakan. Yang diciptakan itu contohnya seperti apa? Hewan, pohon, matahari, hewan, kucing, makhluk, betul. Kalau pencipta Allah itu apa? Manusia. Namanya apa? Al-Khaliq artinya pencipta. Kalau makhluk itu yang diciptakan. Semua makhluk adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita semuanya. Kita ini miliknya siapa, anak-anak? Allah. Ya betul. Kita itu miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nanti akan kembali kepada Allah. Ada gambar apa ini? Anak laki-laki sama perempuan. Ada gambar apa ini yang imut ya? Kejar-kejaran ini, Ini apa ini namanya ini? Siapa yang tahu hewan apa ini? Apa namanya? Musang. Betul. Jadi semua yang ada di sini itu adalah ciptaan Allah. Allah mengatur segala urusan makhluknya. Allah memberi rezeki pada makhluknya. Anak-anak kalau tahu semut, anak-anak tahu semut? Tahu. Besar. Nah, semut itu kecil, tetapi Allah memberi rezeki nggak sama semut itu? Memberi rezeki. Bahkan hewan yang paling kecil di dunia pun Allah masih memberi rezeki. Apalagi kita manusia, ya Allah itu selalu memberi rezeki kepada kita. Makanya termasuk tumbuhan, hewan itu dikasih rezeki sama Allah. Ada juga hewan yang itu terpisah dari ibunya karena ibunya meninggal. Tapi hewan itu bisa hidup. Kucing itu bisa hidup karena dia itu ditinggal oleh meninggal sama ibunya. Tapi dia masih hidup. Siapa yang memberi rezeki pada kucing itu? Allah. Semua makhluknya Allah Ta'ala. Rezeki sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya Ustazah punya gambar. Silakan ditebak. Ayo coba. Kucing. Ciptaannya Allah dan mana ciptaannya manusia? Ini kucing. Ini ciptaannya manusia. Ini boneka yang di sebelah kanan. Yang kucing yang tak kiri. Yang itu yang kucing. Ini ada gambar kucing sama gambar boneka. Yang ciptaannya Allah yang mana? Yang kucing atau boneka kucing? Kucing. Kalau boneka kucing itu siapa yang buat? Buat manusia. Tetapi siapa yang memberi ilmu? Siapa yang memberi ilmu pada manusia sehingga bisa membuat boneka kucing? Selanjutnya ada gambar apa ini?
Ada gambar pohon sama gambar meja. Ciptaannya siapa? Ciptaannya Allah. Siapa yang buat meja? Manusia. Ciptaan Allah. Yang memberikan manusia bisa manusia itu siapa? Allah. Selanjutnya ada gambar apa ini? Ada Gendong. sama gedung. Mas, kok bisa gunungnya dilebirin awan kayak gitu? Ya bisa lah, kan ciptaannya Allah itu sempurna Mas Bagas. Semua yang diciptakan Allah itu sempurna ya. Ini gunung ini siapa yang menciptakan dan awan-awan ini? Allah. Siapa yang menciptakan? Manusia. Tetapi manusia bisa membuat gedung itu dikasih ilmu sama siapa? Dikasih ilmu sama Allah. Masya Allah ya. Kesimpulannya, ciptaannya Allah semuanya sempurna. Tidak ada yang tidak sempurna. Tidak ada satu manusia pun bisa meniru ciptaannya Allah. Bahkan jika diminta menciptakan tidak akan pernah bisa. Sekarang saya mau tanya, Mas Elzar bisa nggak menciptakan nyamuk satu ekor saja? Bisa nggak? Yang persis seperti nyamuknya Allah, yang diciptakan Allah, bisa nggak Mas Elzar? Nggak bisa ya. Oke, Ustazah mau tanya. Siapa ya? Mau tanya ke Mbak Aurel. Mbak Aurel, kalau seumpama misalkan satu lalat, bisa nggak Mbak Aurel? Nggak bisa. Mas David, kalau suruh menciptakan satu persis yang diciptakan Allah, bisa nggak Mas David? Manusia pun Nggak bisa. Mas Bagas, kalau cuma Mas Bagas disuruh menciptakan satu semut, bisa nggak? Nggak bisa. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menciptakan seperti yang diciptakan Allah. Kan satu nyamuk pun. Kalau Mbak Talita kalau diminta menciptakan satu ekor lalat, bisa nggak Mbak Talita? Nggak ada yang bisa ya. Manusia tidak ada yang bisa menciptakan bahkan satu ekor nyamuk pun itu tidak akan diminta ya. Selanjutnya, jika kita beriman atau percaya pada Allah, maka kita akan selalu berusaha taat pada Allah, berusaha mentaati perintahnya. Perintahnya Allah itu apa? Satu, sholat. Itu apa nak? Puasa Ramadan, wajib, DLL dan lain-lain. Perintahnya Allah insya Allah banyak. Tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, ada zakat, ada berbuat baik, itu juga perintah Allah. Yang kedua, berusaha menjauhi larangan Allah. Apa larangan Allah? Salah satunya marah pada orang tua. Ayo, siapa yang suka marah sama orang tuanya? Nah, marah sama orang tua itu larangan loh ya. Itu larangan Allah. Tidak boleh kita marah kepada orang tua tanpa alasan. Ya. Tidak boleh. Ya. Yang kedua, makan minum yang haram. Contohnya makanan yang haram apa? Siapa Curi juga. Makan daging babi itu haram. Minum minuman yang keras, bir itu juga haram. Kita tidak boleh ya. Allah melarang kita pasti ada hikmahnya, ada alasannya. Kenapa Allah melarang kita makan babi? Ternyata babi itu suka makan kotorannya sendiri nak. Jijik enggak?
Biji. Jadi dia mohon maaf Habis itu di dalam tubuhnya ada cacing pita. Iya, ada cacing pita. Dia babi itu habis nya itu bisa dimakan lagi sama babi itu. Bisa nggak seperti itu? Nggak ganti dong. Biji, iya. Nggak mau. Makanya Allah melarang kita memakan makanan yang haram. Salah satu contohnya adalah daging babi. Mencuri itu juga sesuatu yang dilarang sama Allah. Tidak boleh ya kita mencuri. Banyak larangan-larangan Allah. Selain marah pada orang tua, makan minum yang haram, mencuri. Kira-kira larangannya Allah apalagi anak-anak? Apalagi larangannya Allah? Membunuh tanpa alasan. Membunuh orang tanpa alasan. Terus apa lagi? Menculik. Sesuatu yang dilarang-larang Allah. Ya. Tapi Anak kecil. membunuh dalam perang dulu, pas waktu Nabi Muhammad pas perang jihad, itu kan juga saling ini ya. Perang itu kan saling memanah, saling medang sama orang-orang kafir. Itu dulu boleh nggak seperti itu? Ya, kalau jihad fisabilillah, umat Islam lagi diserang sama orang Yahudi atau orang kafir, kita boleh menyerang ya, boleh membunuh. Tapi kalau nggak ada alasannya tiba-tiba membunuh boleh ya. Jadi seperti itu. Banyak ya larangan-larangan Allah, perintah-perintah Allah, insya Allah, Mbak. Oke, Ustazah ulangi lagi. Tadi al-khaliq artinya apa? Al-khaliq. Pencipta. Kalau yang diciptakan namanya apa? Kalau yang diciptakan apa namanya? Makhluk, betul. Tadi makhluknya Allah banyak ya. Salah satunya apa? Pohon atau tumbuhan. Hewan. Manusia. Banyak yang diciptakan Allah di sekeliling kita. Jadi kalau kita sudah mengenal makhluk-makhluknya Allah, insya Allah kita nanti akan beriman kepada Allah. Bisa Allah. Oke, insya Allah pelajaran PAI tentang Allah Tuhanku sampai di sini. Sekarang Ustazah siapa yang mau bertanya? Ustazah, ada anak-anak yang mau bertanya? Enggak. Sudah ngantuk? Sudah. Mas Rian itu ada yang mau tanya? Enggak. Enggak. Ini ngantuk ya? Ngantuk. Sudah sarapan apa belum? Belum. Semangat ya. Sudah. Iya, insya Allah pelajaran PAI hari ini cukup. Semoga diberi kepahaman oleh Allah. Kita tutup pelajaran PAI hari ini dengan doa kafaratul majelis. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.